Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di perkuliahan eh, konstruksi jembatan ya. Oke, pada minggu ke-8 ini, kira-kira bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Oke, saya harapkan dalam keadaan sehat selalu ya, tidak kurang satu apapun. Oke, Alhamdulillah. Oke, pada minggu ke-8 ini mungkin saya flashback dulu ke minggu sebelumnya, di mana kita sudah membahas terkait dengan karakteristik jembatan dan pembebanannya. Nah, dari karakteristik jembatan terdapat ada bagian bawah, struktur atas, dan struktur pondasi. Nah, pada minggu ini kita akan membahas salah satu bagian struktur itu, yaitu abutmen. Oke. Saya share screen dahulu biar terlihat jelas untuk materi minggu sekarang. Oke, mungkin sudah bisa dilihat di masing-masing layarnya. Oke, ini untuk analisis struktur jembatan ya, di mana struktur jembatan yang kita analisis di sini adalah hmm, abutmen atau kepala jembatan ya di sini. Oke, untuk tahap pertama perencanaan tersebut kita harus menentukan kira-kira bagian mana yang akan ingin dihubungkan ya. Di sini ada simulasi sungai yang akan dihubungkan di antara dua daratan ini. Nah, ini sudah dipilih, lokasinya sudah ditentukan. Kemudian ini diberi penahan air dulu untuk dam. Jadi nanti kalau misalnya di sini mau dibangun abutmen atau fondasinya di sini, ini bisa kita kerjakan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, setelah tahap pemilihan tadi kemudian sudah dibangun, maka selanjutnya kita akan membangun atau memasang gelagar jembatan. Nah, ini contohnya gelagar jembatannya dari WF Baja ya. Oke, ini pemasangan ikatan angin ya dari masing-masing gelagar tadi. Berarti dipasang memanjang ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian karena gelagar induknya tidak ada, maka digantikan dengan konstruksi penghubung ini. Oke, nah ini masing-masing gambarannya secara umum untuk konstruksi jembatan untuk plat lantainya ya. Oke, kemudian diberi lapis perkerasan atau lapis penutup, bisa menggunakan beton maupun menggunakan aspal nih. Nah, ini baru aspal. Oke, tahap selanjutnya, tahap ke-8. Ini bagi bagiannya tadi. Ini tadi steel beam ya. Steel beam ini dari baja WF. Kemudian ada decknya atau plat lantai atau lantai kendaraan. Kemudian di sini abutmen yang berwarna kuning ini abutmen. Jadi struktur yang di atas ini ditahan atau ditumpu di atas abutmen. Ini sudah diberi operate atau jalan pendahulu di sini yang berwarna hitam. Kemudian juga ditambahkan dengan railing di sini. Railing untuk pagar pengaman dari bangunan jembatan tersebut. Nah, ini mungkin salah satu contoh untuk kepala jembatan atau abutmen. Nah, ini adalah jembatan untuk menghubungkan ke rel kereta api ya. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, ini mungkin contoh kedua, ini abutmen untuk jalan di atas jalan kemungkinan besar ini. Oke, ini contoh ketiga. Ini mungkin jalan sungai ya, karena abutmennya di sini ada juga. Oke, ini abutmen contoh lagi, jalan di atas jalan. Nah, ini contoh untuk abutmennya. Oke, sebelah sini juga abutmennya. Kepala jembatan atau pangkal jembatan atau kata lainnya adalah abutmen. Ini termasuk bagian bangunan bawah ya. Fungsinya
meneruskan beban vertikal dan horizontal dari superstructure, berarti dari struktur atas ke fondasi dan sebagai tembok penahan tanah yang menahan tekanan tanah aktif. Nah, kemudian setelah ada kepala jembatan ini atau abutment, kemudian di bawahnya ada pilar. Nah, pilar ini meneruskan beban vertikal dan horizontal dari superstructure ke fondasi. Jadi di bawahnya abutment ini nanti ada pilar, setelah itu ada fondasi. Nah, ini tipe-tipe untuk abutment ya. Nah, ini berdasarkan letak abutment terhadap aliran sungai. Ini ada dua tipe. Yang pertama itu open end abutment atau ujung yang terbuka. Ini gambar pertama, open end. Kemudian ada tipe abutment yang kedua, yaitu ujung yang tertutup, close end abutment. Oke, berarti di sini soil ya, soil itu tanah, dan ini ada rock, berarti ini batuan. Nah, tapi di sini ada tanah yang miring di sini. Nah, ini untuk open end. Nah, kalau di close end ini tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk open end abutment ini terdapat slope antara permukaan dinding abutment dan tebing sungai. Jadi dianggap di bagian kanannya ini ada sungai ya. Oke. Di bawah jembatan untuk tersedia ruang untuk lalu lintas dan aliran air. Nah, tipe ini tidak merubah lingkungan di sekitar jembatan dan lebih fleksibel. Ini kelebihannya berarti ya. Tidak merubah lingkungan di sekitar jembatan dan lebih fleksibel jika akan dilakukan pengembangan atau pelebaran jembatan di masa yang akan datang. Namun, biasanya memerlukan jembatan yang lebih panjang yang akan menaikkan biaya. Nah, ini kelemahannya berarti. Tadi kalau misalnya tidak merubah lingkungan sebagai keuntungan atau kelebihan, di sini ada kekurangannya, yaitu memerlukan jembatan yang lebih panjang. Karena butuh panjang atau lebar dari sungai itu karena tidak merubah, sehingga memanjangkan dari lantai kendaraan ataupun nanti ujung dari abutment tersebut. Kemudian daerah operate atau approach dari jalan pendekat tadi, jalan pendahulu lebih stabil. Nah, ini karena tidak ada tanah urukan atau tanah dasarnya itu sudah apa adanya dengan nilai CBR yang sudah diuji. Nah, daerah operate ini lebih stabil. Oke, itu tadi untuk open end abutment. Kemudian ada close end abutment. Nah, abutment ini menjorok ke sungai. Biasanya diperlukan dinding abutment yang cukup tinggi atau kata lainnya mahal. Nah, ini bisa kelebihan, bisa kekurangan nanti. Kurang fleksibel terhadap pelebaran jembatan. Nah, karena sudah dibuatkan dindingnya atau abutmennya, maka untuk pelebaran kita harus merubah konstruksi itu lagi. Oke, saya lanjutkan. Daerah operate berupa tanah timbunan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau di open end abutment, daerah operate-nya tidak terjamah, sehingga tanahnya masih tanah asli dengan CBR yang sudah dihitung. Kemudian kalau di sini untuk close end abutment, tanahnya merupakan tanah timbunan. Jadi rawan terjadi penurunan atau settlement. Biasanya digunakan pada daerah perkotaan dan pada jembatan rel KA atau kereta api. Oke, itu masing-masing kelebihan dan kekurangannya tipe-tipe abutment. Nah, sekarang tipe abutment berdasarkan hubungan abutment dan superstructure. Nah, ini ada dua di sini. Ada yang monolith dan ada yang dengan dudukan atau bridge sheet. Monolith antara abutment dan superstructure. Kemudian ada dengan dudukan atau perletakan. Ini istilahnya bridge sheet. Jadi ada dudukan jembatan. Nah, ini contoh dudukan jembatannya.
Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk monolith, beban-beban dari superstructure langsung diteruskan pada abutmen dan fondasi. Kombinasi beban dari superstructure dan tekanan tanah akan mengakibatkan analisis struktur yang cukup kompleks. Biasanya digunakan untuk bentang yang pendek karena deformasi akibat suhu dan beban luar tidak besar. Oke, untuk monolith ini karena dia berhubungan langsung dengan superstructure atau lantai kendaraan atau struktur atas. Nah, ini bentangnya itu pendek ya. Salah satu contoh implikasinya untuk monolith ini adalah Udit ya, Udit dengan panjang dan bentang yang sudah ditentukan dari precast-nya sendiri. Itu salah satu contoh untuk monolith. Nah, kemudian yang kedua, dudukan atau kepala jembatan dengan bridge sheet. Ya. Abutmen terpisah dengan superstructure, jadi tidak ada penghubungnya. Jadi dihubungkan dengan dudukan. Dengan penggunaan perletakan, pergerakan relatif antar superstructure dan abutmen bisa dikontrol. Untuk abutmen yang pendek, berperilaku cukup kaku sehingga dalam analisis bisa dianggap perletakan yang tetap. Sedangkan pada abutmen yang tinggi, faktor ketidakkakuannya perlu disertakan dalam analisis. Nah, ini sudah kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya menggunakan monolith atau dibandingkan dengan kepala jembatan atau dudukan ini, nah ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya tadi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini jenis abutmen berdasarkan Bridge Management System tahun 92. Nah, ini ada gambar sebelah sini jenis pangkal tembok penahan gravitasi. Jadi ini ada abutmen di mana ditahan oleh tembok penahan gravitasi. Oke, kemudian ada pangkal tembok penahan cantilever. Nah, ini alternatif pilihan jangkar penahan. Oke, yang ketiga pangkal tembok penahan kontrafort. Di pangkal kolom spill and through. Kemudian pangkal balok cap tiang sederhana. Ini ada pile cap di bawah abutmen. Kemudian pangkal tanah bertulang. Nah, ini ada selain dari abutmen itu sendiri, di bawahnya juga ditambahkan dengan struktur bertulang. Ini mungkin nanti bisa menggunakan jangkar ya. Nah, ini tergantung ya untuk tinggi pangkalnya. Jika tinggi pangkalnya itu antara 0 sampai 10, bisa menggunakan pangkal tembok yang ini. Kemudian misalnya tingginya 8, bisa menggunakan gambar nomor 2. Dan jika tingginya itu 6 sampai 8, maka sarannya adalah gambar nomor 3. Nah, untuk pangkal 5 meter sampai 15 meter bisa menggunakan 3 gambar terakhir. Oke, ini ketentuan-ketentuan untuk jenis abutmen ya. Ini berdasarkan jenis pangkalnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh-contoh potongan untuk gambarnya, di mana di sini ada potongan dari abutmen ya, di sini. Nah, abutmen ini di sini ada bagian back wall, dinding yang di belakang, kemudian ada footing atau kaki-kakinya, kemudian ada bridge sheet. Nah, bridge sheet. Nah, kalau misalnya dipotong back wall tadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini abutmen stem. Nah, ini badannya dari abutmen ya. Nah, kalau misalnya lebarnya bisa kita lihat di sini. Kita anggap misal di sini 2 meter. Nah, ini untuk abutmen stem. Nah, footingnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita potong, ini kita bisa melihat ada wing. Nah, sini adalah sayap untuk abutmen.
Jadi di sini nanti mau diperkeras juga atau digunakan konstruksi juga, bisa menggunakan batu kali maupun di sini juga menggunakan cor-coran. Nanti tergantung pada perhitungannya. Nah, ini contoh lagi yang lain. Kalau tadi cantilever ya, ini contoh untuk cantilever. Kemudian untuk stub abutment. Nah, ini sama untuk abutment stem, terus ada back wall, terus ada bridge sheet, kemudian ada footing. Nah, potongannya pasti ada gambar untuk sayap abutment ya, wing di sini. Nah, ini potongan-potongannya mungkin ya, potong-potongannya, terus untuk ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, yang pertama itu kita lihat dulu sini. Kalau sini ada tanah mantap, sini ada tanah keras. Nah, ini untuk sarannya jarak antara sungai dengan abutment itu paling tidak 2 kali B ini. Jadi jika misalnya B atau lebar pondasi ini adalah 50 cm, sorry 150 cm, berarti paling tidak di sini jaraknya adalah 3 meter. Jadi dari sungai kemudian sampai ke awal abutment itu paling tidak 3 meter jika lebar dari abutmentnya adalah 1,5 meter. Nah, kemudian untuk slope-nya sendiri atau kelandaian tebing itu adalah 2H untuk horizontal dibagi atau dibanding dengan 1V, 1 untuk vertikal. Ini minimum ya. Nah, di sini ada simulasi rencana muka air banjir, terus tebing sungai, terus muka air biasa. Jadi ini diperhatikan jika kalau sungai itu terjadi rob atau banjir kiriman, maka masih tidak terendam ya untuk konstruksi abutmentnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk analisis dan desain abutment, nah, jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan untuk mendesain abutment itu. Yang pertama itu adalah beban-beban yang bekerja pada abutment tersebut. Dilihat dari superstructure, di mana ada vertikal dan horizontal, kemudian lateral dan longitudinal melalui peletakan. Kemudian ada tekanan tanah. Nah, tekanan tanah ini vertikal dan horizontal. Nanti beban guling dan beban geser ya. Terus kemudian ada berat sendiri dari abutment tersebut. Kemudian beban dari backfill atau approach fill. Nah, ini misalnya opritannya tadi ya. Opritannya perlu diperhatikan juga nanti. Tanahnya, tanah timbunan atau tanah asli. Kemudian ada beban gempa. Nah, beban gempa ini kita perhatikan nanti untuk perletakannya. Apakah monolite, apakah nanti menggunakan dudukan. Nah, ini perlu diperhatikan kombinasi beban sesuai kode yang berlaku. Oke, untuk desainnya sendiri yang harus dikontrol, yang pertama itu kontrol stabilitas, terdiri dari sliding, overturning, dan bearing. Ini sesuai dengan service load design. Kemudian perencana komponen struktur. Nah, kalau misalnya sudah kontrol stabilitasnya oke, kemudian perencanaan komponen struktur. Nah, ini terjadi dari load factor method. Oke. Nah, ini mungkin potongan-potongan atau pembesian untuk abutment dengan pile cap ya di sini. Nah, ini gambaran pembesiannya seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditambahkan di kolom komentar atau kita diskusikan di Google Classroom. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa ya.